Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok ingin mewawancara kantor lurah yang ada di Kelurahan Cijantung. SMA 51? Iya. Itu yang di mana tuh? Di Condet. Condet ya? Udah jauh amat. 6 orang mengajukan permohonan untuk wawancara saja. Berapa Iya. hari? Hari ini. Sehari ini aja? Iya. Sebelumnya kenalan dulu. Kalau saya nih selaku, kalau di kelurahan namanya sekretaris kelurahan. Kalau Saya Fadil. Fadil, Nadif. Nadif, Novita. Jovita, Novita, Is, His. Nis. Oh gitu, Trina. Iya. Oke. Cantika. Santika, pembawa video. Hani. Hani. Ya. Oke, ya. Oke, Sen. Nah, silakan Mas. Siapa tadi? Saya Fadil. Fadila. Ini ada mau tanya bareng-bareng atau mau ada yang Satu aja. juru bicaranya aja? Mereka Satu berdua. aja. Yang mewakili siapa? Mereka berdua. Hah? Saya Mas? sama dia. Oh gitu, berdua. Oke, siap ya. Oke, sekarang silakan. Ada yang perlu saya bantu? Silakan. Nah, RT RW yang dicakup sama Cijantung. Kelurahan Cijantung itu ada berapa sih? Kalau RW-nya ada 11, RT-nya 110. Hah? Iya. Kan pasti kan ada data juga kan Pak, kayak Ada. populasi jumlah masing-masing di RT RW gitu. Ada. Jumlah apanya? Populasi Iya, apanya? populasi di masing-masing RT sama RW. Penduduknya apa? Penduduknya ya. Hah? Penduduk. Penduduknya ada. Masyarakat. Ya, global apa? Apa hanya satu RT misalnya gitu? Secara umum ya? Secara umum lah. Ya, secara umum kalau jumlah penduduknya di Cijantung ini ada 48.349 penduduk ya. Kakaknya 14.191 terbagi dari tadi 11 RW. Untuk luas wilayah, berapa Luas? sih luas wilayah Kelurahan di Cijantung? Luas wilayahnya kurang lebih, luas wilayah secara umum 237,57 hektar. Luas wilayah Cijantung nih 237,57 hektar. Ya. Rata-rata angka usia warga Cijantung, Rata-rata angka usia. angka usia, Iya, warga Cijantung. maksudnya yang tertinggi Iya, ada, tinggi. per golongan usia pun ada dari per 8, maksudnya yang gimana? Yang misal dari Kelurahan Cijantung itu yang paling tertinggi berapa, terus yang paling terendah itu juga berapa? Oh, yang paling terendah ya yang usia 75 tahun ke atas. Dalam hal ini udah kategori udah di atas itu ya, lansia ya. Nah, yang tertinggi angkanya ini nih, kayaknya anak-anak muda nih. Yang produktif lah, 30 sampai 34 tahun. Ini yang tertinggi usianya. 30 sampai 34. Itu usia apa namanya tuh? Masih produktif ya. Tapi ada. Nanti kalau perlu data per umur ada. Gitu. Angkatan kerja warga Cijantung. Angkatan kerja. Iya. Angkatan kerja itu berarti setelah lulus ini dong. Sekolah. Lulus apa nih? Lulusan apa dulu? Angkatan Sekolah, kerja lulus lulusan apa? SMA ya? Iya. Nah, SMA nih berarti di atas 20 ya? Iya kan? Iya. Nah, di atas 20 nih ada 3.000 sekian lah ya, ada ya, yang lulusan tuh menurut pendidikan dan pekerjaannya. Ini juga ada, kita buatkan kayak di tamat SD ada tuh, ada 7.891, tamat SLTP ada 9.150, tamat SLTA 8.136, tamat akademi atau perguruan tinggi 5.138. Nah, ini kalau ditanya apa ya, angka apa tuh tadi? Nah, ini mungkin sudah ada yang kerja, ada yang mungkin belum ya kan gitu. Cuman data untuk apa tuh yang sudah kerja atau belum itu ada di kependudukan nanti mungkin.
Ya, nanti kalau ngurusin tadi yang masalah penduduk tadi, ya mau tanya ada angka kematian berapa, ya kan, angka kelahiran berapa, misalnya seperti itu nanti ada di kependudukan, di bawah dinas kependudukan. Kalau di tingkat kelurahan, setingkat satpol namanya. Misal keadaan sama angka kriminalitas di daerah Cijantung itu kerekam nggak, Pak? Angka kriminalitas kita adanya di Bimas. Kalau di tingkat kelurahan itu setiap polsek ya, polisi sektor ada yang namanya di kelurahan Babin Kantipmas. Ada. Ya, di bawah mereka punya dia datanya, angka kriminalnya berapa secara detail ya. Itu ada. Nanti kalau ada yang suka tawuran atau apa, ini suka nongkrong-nongkrong nggak? Di sana Condet ini rawan tawuran nggak ya? Kalau saya tahu Jatinegara tuh yang ini, waduh, tawuran anak sekolah bayangin, nah itu biasanya nanti urusannya kalau di wilayah sama Babin sama Bimaspol. Jangan deh ya, jangan ke arah situ deh, rugi. Oke, ada lagi? Ya, kalau untuk keadaan pekerjaan, bagaimana sih keadaan pekerjaan warga di Cijantung? Pekerjaan di Cijantung. Cijantung itu apa ya? Karyawan ya, kebanyakan. Iya, banyak karyawan sih. Sebagai karyawan. Terus kemudian juga sebagian lagi wirausaha dalam hal ini. Kemudian unsur TNI banyak di sini. Ya, Kopassus itu ada berapa RW itu? RW 5, RW berapa lagi? 2 sebagian sana, ada di tengah juga RW 8 nih, Bengrah ini. Jadi ya itu namanya karyawan ya. TNI ada sebagian TNI, sebagian karyawan lah. Kira-kira seperti itu ya, yang lain wirausaha. Pernikahan warga di Cijantung? Apa? Pernikahan kita sudah melalui online nih, melalui Cek Evo ya. Jadi bisa dipantau lewat Cek Evo ya. Angka pernikahan normal aja, kan sekarang udah ada undang-undang pernikahan. Minimal berapa usia pernikahan? 18 tahun atas. Nah iya, nah seperti itu. Itu pun kalau sudah ada jodoh. Ya kan gitu, belum tentu ya. Ya intinya setelah usia 19 ya, baru boleh nikah di melalui online ya, gampang ya. Bisa. Yang penting, nah cuman untuk angkanya, nah itu nanti di PTSP lagi. 5 kadang-kadang nggak tentu. Kalau itu kan nggak bisa dibikin grafik. Ya, tapi ada aja. Nanti terekam di Cek Evo. Kalau mau lebih detail nanti ada dikasih keserah kita. Ya, nah, bulan ini ada berapa yang nikah bisa. Ya, namanya di Cek Evo. Ya, seperti itu. Angka kematian sama angka kelahiran itu dicatatnya juga di kelurahan kan? Dari kependudukan tapi juga. data tetap dari kependudukan. Angka kelahiran dan angka kematian. Kalau angka perpindahan warga yang masuk dan keluar itu termasuk angka perpindahan masuk dan keluar di bawah kementerian, tapi mudah-mudahan ada. Saya kemarin juga minta dana. Itu di dalam sistem aplikasi apa masalahnya sistem ya, nggak sembarang apa ini bisa tembus ke situ kan gitu. Kami pun kelurahan juga minta ke tadi dari dinas kependudukan dalam hal ini. Sudah ya, di sini ada kok. Ya, intinya itu data dari kependudukan ya. Banjir Cijantung kita nggak banjir, tapi hanya genangan aja. Karena Cijantung ini dilalui hanya sungai apa ya? kecil. Ya, kalau masuknya kan ke Ciliwung. Ada 2 sungai Gongseng sama sungai Cijantung. Itu artinya sungai-sungai apa ya? Kecil lah. Yang di depan itu ya? Nah, jadi enggak, kalau itu Kali Baru. Itu Kali Baru. Kali Baru itu udah perbatasan tuh. Perbatasan sama Ciracas, Kelurahan Ciracas ya, Kali Baru namanya. Nah, itu perbatasan. Kalinya kita ada di tengah sini. Yang nanti hulunya ya ke Ciliwung sampai ke Rindang. Kalau nggak salah dekat Rindang, ke Ciliwung situ. Hanya genangan. Ini misalnya hujan gede, genang sedikit tapi terus terang nih, udah habis.
nggak sempat ada banjir mengungsi, itu nggak ada. Kalau potensi banjir sana yang bisa berhari-hari itu Kampung Melayu, ya kan, di daerah Cina tuh. Kalau Cijantung nggak banjir sih, artinya ada genangan sedikit, itu tadi yang sekitar Kali Gongseng sama Kali Cijantung, kali kecil. Oke. Angka kemiskinan kalau kita lihat dari itu tercover dalam DTKS ya namanya, Iya. data terpadu kesejahteraan sosial, kita udah punya itu di bawah di Kesra, mungkin sekitar 2000 atau 3000 lah ya, 2000-an lah kali ya DTKS. Tapi itu pun namanya miskin, kita harus dikelompokkan lagi, ada namanya desil 1, desil-desilnya gitu ya. Itu yang kategori yang mendaftar di DTKS ya, tahu ya DTKS ya. Tahu. Apa yang tadi nggak mampu, ada kita setiap 3 bulanan tuh di namanya Pusdatin Sos, ada di bawah Dinas Sosial. Nah, gitu. Pusdatin Sos ya. Ada sekitar 2000-an lah. Nah, tapi tidak serta-merta juga itu ya tadi miskinnya di Jakarta masih dikelompok-kelompokin, ada desil 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Terus yang mau nanya, beberapa sekolah terus juga catatan angka pendidikan warga Cijantung, kayak yang paling banyak di Cijantung itu lulusan SD, SMP atau SMA. Angka ada yang S1 gitu. Yang pendidikan ya? Iya. Berdasarkan tadi udah ada yang SD, SMP, SMA tadi. Nih, yang lulusannya ya. Iya kan, yang lulusan kan. Nih pendidikan, ya pendidikan untuk ini ada yang masih tidak sekolah juga ada di Cijantung, masih ada 7.000-an. Tamat TK, tamat SD 7.000, tamat SLTP 9.000. Nah ini SLTP yang tertinggi. Kemudian tamatan SLTA ya ada 8.000. Itu yang tadi di SD itu dia rata-rata umurnya berapa, Pak? Nah rata-rata umur pendidikan per umur SD ya. SD, SMP. Kelompok yang 5 sampai 9 tahun 4.000 kayak gitu ada. Tapi kalau SD umur berapa? Nah itu kan berarti kalau umur SD udah lulus SD itu umur berapa sekarang? 13. 7 sampai berapa? 13. 13 kan? Nah berarti masih. Jadi nggak ada ya yang kayak misal ini lulusan SD segini orang, terus rata-rata yang paling tinggi umurnya gitu kayak Enggak ada kalau itu, lulusannya aja, lulusan SD gitu, ada 7.000 gitu. Ya umur 7 lulus SD enggak lah, ya 8 lulus SD ya enggak kan gitu, pasti di atas 13 tadi kan gitu ya, logikanya ya kan. Iya. Kalau jumlah SD ada yang lulusan SD 7.800. Oke, nanti secara garis besar kalau mau perlu data kita terekap dalam laporan bulanan seperti ini ya. Iya. Ya. Nah, gitu. Ini juga kita datanya juga minta tadi dari unsur-unsur terkait, kita nggak punya juga, ada kayak kependudukan, nanti kayak koordinasi kependudukan, pelayanan tadi misalnya nikah apa, kita ada di CEKEPO, ada di bagian PEM, kan tadi saya bilang nanti koordinasinya kalau kelurahan itu dibantu oleh kasih namanya, nanti dikumpulkan di sini ya. Sewaktu mau perlu data silahkan monggo ya, kita nanti terekam di sini. Oke, Mas Fadil dan teman-temannya gitu. Ada lagi yang belum? Oke, sudah dah. Sudah. Nah, cukup. Cukup, Pak. Oke, nanti secara tertulis kalau mau perlu data boleh silakan ya. Siap. Nanti laporkan ke guru pembinanya, ke pembimbingnya ya kan, hasilnya seperti ini ya. Secara geografi tadi ya kan gitu kan, geografi di Cijantung ya, alhamdulillah di Cijantung ini istilahnya tadi potensi banjirnya enggak hanya genangan lah, enggak ada gitu. Penduduknya memang sebagian ada tadi unsur PNS, TNI ya, karena di sini ada Kopassus makanya, sebagian lagi pegawai, kemudian wirausaha, wira swasta, tapi nggak ada sini pertanian kayak gitu, nggak ada ya. Kebanyakan ya karyawan dan wira swasta. Dulu, ayo dong, minum dulu. Iya,
Beda dulu. Nah, nggak apa-apa, minum dulu. Ntar baru foto lagi bareng. Ini gimana foto barengnya? Di luar ya, ntar ya? Iya, di luar. Di depan kantor kelurahan. Yang dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 kami ingin mewawancarai warga yang ada di daerah Cijantung. Jadi pertama-tama warga yang pertama itu mewawancarai siapa namanya? Yang pertama itu ada namanya Bapak Udin. Kita lanjut ke pertanyaan pertama. Apa sih yang di sini tuh pernah ada kayak kejadian? Kata Pak Udin katanya di sini itu aman selama Pak Udin kecualian dari paginya siang ke malam terus sampai berarti kayak aman di daerah kan ya. Oh karena kayak ada di sini tuh ada 2 tempat jemaat, biasanya ada tempat itu kayak mungkin maling-maling atau apa jadi takut gitu. Ya karena ramai di sini. Terus tanya kedua, ini kalau kamu udah apa ya? Di sini nggak banjir ya guys. Iya padahal. Menurut Pabrik di sini kayak oh di sini katanya pengangguran itu palingan yang kayak buka usaha, jual dagang-dagang gitu. Rata-rata pengangguran di sini tuh kayaknya jadi pengamen gitu. Terus pertanyaan selanjutnya itu Jadi kita belajar apa baru. Jadi di sini suka mobil angkutan lewat seperti itu dari yang Malang ataupun yang juga itu kayak sehari itu satu ada lagi. Pak Udin juga tahu di sini banyak yang ada buat nikah sama apa. Berarti ada 2 nikah sama pernikahan ini Pak Udin nggak tahu kalau di daerah sini. Kalau di daerah Pak Udin nggak tahu. Kalau di sini Lahir Hani itu kelihatan. Pak Udin tahu nggak di sini ada kayak partai desa yang ini atau Rata-rata sih rata ya, rata-rata ini tuh berarti rata-ratanya kebanyakan merantau dari daerah kayak desa ke sini lah gitu. Kebanyakan di sini yang merantau itu karena pengen sedang kawin. Oh dari terus paling itu rata-rata Indonesia itu ya rendah. ya tuh. Banyak. Berarti di sini perbedaan yang paling dominan itu dagang. Perbedaan yang paling dominan di daerah sini itu usaha bisnis.
cut. Pertanyaan terakhir ini, kira-kira menginginkan rata-rata menginginkan warga itu tinggi atau rata-rata di daerah sini itu tinggi karena apa? Karena kayak kan banyak yang merantau, berarti otomatis orang-orang pada cari rezeki di sini, jadi kayak mungkin pada tinggi gitu. Jadi warga pertama sudah selesai. Terima kasih Taudin udah mau wawancaranya. Bang, namanya siapa ya? Boleh saya tanyain tentang sini tuh apa yang sering terjadi di daerah sini? Apakah banyak kejadian kriminalitas? Kalau ada itu apa? Tapi jarang banget ya. Nyaris hampir nggak ada. Di sini sering terjadi banjir tidak? Tidak. Kira-kira di sini banyak yang pengangguran yang Gimana itu dari ada tuh video. Kalau berat banyak. Kalau banyak rata-rata yang mereka lakukan itu apa ya? Kerjanya kerabat. Sini banyak gak sih ibu hamil yang hamil di luar nikah atau pernikahan dini seperti belum lulus sekolah tadi sudah bilang Kalau dibilang banyak, minum banyak, jangan tahu. rata daerah ini tuh pekerjaan yang paling dominan itu apa ya? Nah, yang harian biasanya banyak sekali dong. Untuk yang pekerja itu swasta. Di sini lebih banyak angka kematian atau kelahiran? Kelahiran. Di sini ada nggak warga yang pindah dari desa terus ke sini atau warga sini pindah ke desa? Cukup banyak. Banyak ya? Cukup banyak. Nah, Bang, kalau diperkirakan rata-rata pendidikan warga di sini itu tinggi atau rendah nggak? Pasti ya Bang, maksudnya. Untuk angka kriminalitas di dalam Pulau Cijantung tuh gimana ya Pak? Suruh pegang aja itunya rekaman. Kalau kriminal itu tergantung ya, ada yang apa Durano, motor, ataupun penelpon remaja. Sementara ini apa masih biasa saja, jadi nggak terlalu mengkhawatirkan. Rendah ya Pak? Iya. Kalau itu surah apa kejadian kriminalitas itu apa aja? Yang paling banyak? Ya kembalinya ya mungkin ya kendaraan motor lah ya, kendaraan motor yang ada. Ya rata-rata di mana-mana pasti ada. Dia kan bukan di kelurahan sini aja. Namanya pelaku kriminal dan pencurian motor pasti ada di mana-mana. Tapi upaya-upaya kita itu pada pengurus lingkungan agar warganya tetap berhati-hati, dan kita selalu mengimbau kepada masyarakat atau pengurus lingkungan untuk kalau mengingatkan sit kamling untuk mencegah tidak terjadinya pidana. Jadi kita upaya-upaya itu dengan cara sit kamling. Jadi untuk mengamankan lingkungannya masing-masing, itu upaya kita. Kalau untuk tawuran pokoknya ada kenakalan. Iya. Upaya Ya kalau untuk tawuran itu para anak-anak sekolah, upaya kita pembinaan semacam pembinaan upacara, amat upacara dalam upacara setiap hari Senin. Terus ada program, kalau dari Kapolri ada program Senin Pintar, artinya memberikan penyuluhan, pembinaan kepada sekolah-sekolah yang ada di jantung, biar anak sekolah itu ya kan mengerti dan memahami bahaya dari
tawuran tersebut. Dia bisa menjadi korban, dia bisa menjadi pelaku. Ya, kita akan tindak. Kita bersama mitra menjaga lingkungan, ya kan, menjaga lingkungan, mengamankan lingkungan. Ya khususnya pembinaan ini menyeluruh ya pada semua sektor. Kalau di sini tuh, kalau untuk kan sekarang lagi musim hujan ya Pak. Itu di sini tuh sekitar sini tuh sering banjir nggak sih Pak? Banjir nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Kalaupun selain banjir nih ada kejadian bencana yang lain nggak? Untuk bencana, sementara ya kalau untuk di jantung tidak ada bencana. Ya. Biasanya kalau di bencana itu daerah ini ya. Tapi untuk jantung, kalau hujan besar itu hanya genangan dan akan surut sendiri. Tidak ada banjir, genangan. Kalau hujannya intens tinggi, ya kan, dia akan surut sendiri setelah hujan itu berhenti. Ya kemungkinan karena mungkin struktur tanahnya yang rendah, tapi untuk banjir tidak ada sih. Terus lalu kalau misalnya banyak rata-rata pengangguran tuh apa sih yang mereka lakuin tuh, kayak yang pernah ngebayain gitu di daerah sini kan pengangguran tuh biasanya kalau nggak kerja ya itu dia kayak curhat gitu ya. Itu salah satu faktor ya kalau namanya pelaku itu ya faktor dari mungkin dia tidak bekerja kebutuhan hidup ya, dia mempunyai keluarga ya kan, atau dia tidak sekolah ya. Kebanyakan ya faktor yang tadi disebutkan tadi, mungkin dia tidak bekerja, akhirnya dia harus memenuhi kebutuhan keluarganya. Ada jalan pintas gitu. Tapi itu selama di Cijantung sih saya belum pernah mendapatkan kasus seperti itu. Gara-gara PHK atau perkara itu dia melakukan perbuatan misalkan di lingkungannya ya. Enggak, selama ini belum ada. Oke Pak, sekian dari kami ya. Kurang lebih yang mohon maaf ya Bapak. Dan terima kasih juga udah mau di. Bapak mau nanya namanya? Namanya Ronald. Bapak Ronald. Iya. Ini dari kelas berapa tadi? Kelas 51. Iya. 51. Boleh tanya nggak? 51 pernah ada yang terlibat tawuran nggak? Kurang tahu. Makasih Bapak.